Oke, halo rekan-rekan trader dan investor semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya, Alvin Wendy, channel yang kedepannya akan membahas seputar investasi dan juga trading di pasar modal ataupun di pasar saham. Nah, oke teman-teman, pada video kali ini kita akan coba untuk bahas mengenai saham-saham yang kira-kira menarik dan layak untuk kita pantau di pekan depan, dan juga ada tambahan satu bonus saham lagi yang akan kita bahas, yaitu ada saham Gudang Garam teman-teman. Nah, ini langsung aja kita bahas saham Gudang Garam terlebih dahulu. Nah, oke, di sini saham Gudang Garam kemarin di hari Jumat ditutup dengan pelemahan teman-teman, mengalami gap down, melemah sebesar 2,45% ke level 27.850. Gudang Garam ini kemarin ada sentimen yang kurang mengenakan teman-teman, yaitu adanya penurunan laba bersih sebesar 59,37% pada semester 1 2022. Nah, seperti kita tahu teman-teman, Gudang Garam merupakan salah satu emiten yang bergerak di industri rokok ya teman-teman ya. Dia jualannya itu rokok, dan kalau misalkan saya lihat sekilas sih, penyebab utama penurunan dari kinerja Gudang Garam adalah selain yang pertama itu penurunan pendapatan. Ya, walaupun sebenarnya pendapatan di tahun 2022 ini semester pertama itu relatif meningkat ya teman-teman, walaupun meningkatnya hanya sekitar 1,82%. Akan tetapi yang membuat labanya itu relatif tergerus adalah penurunan atau peningkatan dari beban pokok keuangannya atau beban biaya pokok penjualan. Nah, di mana biaya pokok penjualan dari Gudang Garam itu naik 4,37% ke level 56,5 triliun. Nah, jadi itu salah satu yang menyebabkan laba bersih dari Gudang Garam itu tergerus teman-teman. Nah, itu sekilas sentimennya, dan kita coba kupas dari segi teknikal. Nah, saham GRM terhitung sejak dia membagikan dividen di tanggal 11 Juli kemarin itu udah turun sangat jauh teman-teman. Udah turun kurang lebih sebesar sekitar 12%. Dan kalau menurut saya harusnya sih ada pantulan-pantulan untuk naik ya teman-teman. Nah, secara teknikal untuk saham Gudang Garam ini baru aja turun, baru aja breakdown dari area konsolidasi, baru breakdown dari area supply and demand 30.300 sampai 32.000. Dan kalau menurut saya sekarang saham GRM baru aja untuk memasuki fase downtrend yang baru. Nah, kira-kira bagi teman-teman yang udah punya sahamnya sekarang bagaimana? Nah, sebenarnya sih kemarin di hari Jumat ada perlawanan dari seller, namun saya rasa untuk saham GRM ini ya dia akan masih cenderung untuk melakukan pelemahan. Nah, saran saya sih bagi teman-teman yang udah punya, lakukanlah penjualan ketika nanti saham Gudang Garam itu ada technical rebound seperti di tanggal 18 Juli kemarin. Nah, jadi ketika nanti saham Gudang Garam mengalami technical rebound, teman-teman bisa melakukan penjualan. Yang saya rasa kedepannya saham GRM bakal untuk melanjutkan penurunan, akan membentuk lower low yang baru. Kalau misalkan teman-teman belum punya saham Gudang Garam, itu strateginya gimana? Saya pribadi akan melirik saham Gudang Garam ketika dia udah relatif turun sampai ke level 24.550 teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita menggunakan weekly chart, sebenarnya di area tersebut adalah area klasik support yang terjadi di tahun yang terjadi di tahun 2010 teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan nanti Gudang Garam turun ke level tersebut, saya rasa baru akan mulai untuk melakukan akumulasi pembelian, akan mulai untuk melirik, akan mulai untuk akumulasi. Namun untuk sekarang masih belum ya teman-teman, dan kita tunggu aja di level support yang kuat menurut saya di level 25.000 sampai level 24.000 gitu. Kalau misalkan teman-teman punya, lebih baik untuk sell terlebih dahulu. Nah, oke, mungkin itu aja view dari saya mengenai saham Gudang Garam. Selanjutnya kita langsung aja melakukan pembahasan saham-saham yang akan kita tradingkan, yang bisa kita pantau di tanggal 1 Agustus nanti sampai tanggal 5 Agustus. Saham pertama yang bisa teman-teman cermati untuk perdagangan pekan depan, yang pertama itu ada saham ABMM. ABMM kemarin ditutup dengan pelemahan 1,50% ke level 2.620 dengan total nilai transaksi hariannya kemarin adalah senilai 18,3 miliar.
Asing kemarin relatif melakukan net sell walaupun hanya tipis, sekitar ya 200 sekian juta lah. Sedangkan transaksi paling sering terjadi kurang lebih di harga 2.700, yaitu masih di atas level penutupan hari kemarin. Dari segi broker summary di sini saham ABMM relatif ada akumulasi ya teman-teman, di mana ada MNC, ada Sukor, dan ada BCA yang melakukan akumulasi. Sedangkan yang melakukan distribusi ada IF, KK, dan GA. Dan kalau misalkan kita totalkan, itu masih cenderung akumulasi. Dari segi teknikal teman-teman, saham ABMM mulai kembali bergerak di fase uptrendnya ketika dia udah menembus ya, atau dia udah golden cross MA5 maupun MA21, dan sekarang dia mengalami koreksi ya teman-teman, koreksi yang wajar. Dan ketika dia menyentuh MA5 di level sekitar di level 2550, dia ada indikasi untuk rebound ya teman-teman di hari Jumat kemarin. Nah, menurut saya saham-saham seperti ini yang udah mulai bergerak uptrend ketika dia habis terkoreksi cukup tajam, ini bisa teman-teman cermati. Kenapa? Ya karena ya saham yang uptrend akan lebih mudah untuk kita tradingkan ketika dia terkoreksi ke area dynamic support, ke area supportnya ya, maka itu adalah pembelian cukup aman. Teman-teman bisa untuk melakukan pembelian di saham tersebut. Nah, ABMM kalau misalkan teman-teman besok dapat harga di level 2.500 di harga 2.550, itu ya teman-teman bisa untuk melakukan pembelian di situ. Target untuk saham ABMM sendiri minimal saya rasa dia akan menguji di level resisten psikologinya, yaitu di level 3.000, dan sekaligus di sini adalah resisten yang saya rasa cukup kuat. Nah, untuk sekarang saham ABMM itu baru mencoba untuk membentuk base. Apabila nanti dia bertahan di atas level MA5, bertahan di atas level MA21, saya rasa saham ABMM masih ada potensial upside yang cukup besar. Nah, teman-teman batasi risikonya kalau misalkan nanti saham ABMM turun di bawah level 2.500, dan teman-teman bisa untuk melakukan taking profit yang pertama yaitu di level 2.800, dan level taking profit yang kedua bisa di level 3.000. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi risk to reward, teman-teman secara risk itu hanya sekitar 4%, namun secara reward teman-teman bisa mendapatkan kurang lebih 6-14%. Jadi cukup optimal ya teman-teman. Saham yang kedua yang bisa teman-teman cermati adalah saham film MD Pictures. Film kemarin ditutup dengan penguatan 2,34% ke level 2.620 dengan total nilai transaksi sebesar 22,2 miliar. Adapun kemarin asing mencatatkan net buy di saham film ini sebesar ya kurang lebih 7 miliar ya teman-teman, 6,3 miliar. Sedangkan total transaksi paling sering terjadi di harga 2.620 dan 2.630. Dari segi broker summary-nya untuk saham film ini relatif ada akumulasi, di mana akumulasi yang paling besar itu dilakukan oleh Samuel Sekuritas atau IF dengan volume pembelian 24.763 lot. Sedangkan yang paling besar net sell-nya itu hanya LG dan AK. Yang di sini ya masih cukup kecil, masih gedean IF ya teman-teman. Jadi masih relatif akumulasi. Dari segi teknikal teman-teman saham film sangat menarik bagi saya. Kenapa? Karena kalau misalkan saya lihat dari segi trennya, saham film sangat strong uptrend teman-teman. Dan kemarin di hari Jumat bahkan atau terhitung dari tanggal 27 Juli kemarin, saham ABMM itu udah mulai rebound dari area penurunannya teman-teman. Ya seperti kita tahu kemarin di tanggal 22 sampai di tanggal 26 itu ada penurunan yang cukup drastis di sini. Namun ini adalah koreksi yang sehat ketika saham film itu udah naik cukup signifikan, hanya taking profit sementara untuk para investor ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat dari segi trennya sih sebenarnya saham film masih cukup oke dan masih menyediakan potensial upside yang masih cukup besar. Minimal dia akan kembali menguji level resisten klasiknya di level 2.850, dan juga kalau misalkan kita menggunakan bantuan Fibonacci eksternal untuk target keduanya adalah untuk saham film ini berada di level 3.200-an. Nah, jadi masih cukup menarik secara teknikal karena dia masih uptrend, serta dari pergerakannya yang kemarin habis atau baru aja rebound ya teman-teman, baru 3 candle. Jadi dia masih ada potensi untuk menguji level klasik support dan target kenaikannya di level
3.200 itu di level resistance yang kedua atau taking profit yang kedua. Sedangkan untuk sekarang teman-teman kalau misalkan udah punya saham film gimana, ya teman-teman hold aja gak masalah. Tapi teman-teman jangan lupa untuk pasang trailing stop ketika nanti dia turun ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman udah punya, pasang trailing stop di level 2.550, dan bagi teman-teman yang belum punya, gimana strateginya, beli aja gak masalah. Namun teman-teman juga harus kawal dengan stop loss yang ketat di level 2.500 juga. Nah, untuk target kenaikannya seperti yang saya bilang tadi di awal ada di level 2.850, dan untuk target kenaikan yang kedua yaitu di level 3.200. Saham ketiga yang bisa kita cermati adalah saham Amart, teman-teman. Saham Amart kemarin dari Jumat ditutup dengan pelemahan 0,53% ke level 1.875 dengan total nilai transaksi harian mencapai 57,2 miliar. Adapun asing kemarin itu relatif ya imbang ya teman-teman, antara net sell dengan net buy relatif seimbang ya, walaupun masih cenderung net sell walaupun tipis ya, sekitar ya 50-an juta ya. Sedangkan dari segi trade booknya teman-teman, transaksi paling sering terjadi di harga 1.875 dan 1.880. Sedangkan dari segi broker summary teman-teman, di sini bisa kita lihat bareng-bareng ya, di mana ada KZ, AKBK, YUIF yang melakukan akumulasi broker kelas kakap semua, broker investor kakap semua. Sedangkan yang melakukan distribusi di sini CS, DXCC dan PD relatif retail ya teman-teman. Dan kalau misalkan kita totalkan antara net buy 123 dengan net sell 123 itu masih cenderung net buy. Jadi saham Amart dari segi broker summary masih cenderung akumulasi. Dari segi teknikal teman-teman, saham Amart bergerak cukup menarik. Dia masih bergerak di area supportnya di level EMA21 di level 1875 sampai 1890. Dan kalau menurut saya saham Amart sekarang kalau misalkan teman-teman ingin melakukan pembelian, ya ini adalah saatnya. Karena dia kalau misalkan kita lihat dari segi trennya masih bergerak cukup uptrend, dan sekarang masih berada di level konsolidasi dari yang kemarin itu ada sempat koreksi yang cukup tajam sampai ke level 1800. Nah, sekarang saham Amart sangat tepat waktu yang kalau misalnya kita ingin akumulasi, dan teman-teman bisa untuk pasang stop loss di level supportnya di level 1800 apabila nanti dia breakdown dari level tersebut. Nah, untuk target taking profitnya saham Amart di sini saya udah ada nih targetnya. Level pertama yaitu di level 2050, dan taking profit yang kedua yaitu berada di level 2200. Dari segi risk to reward saham Amart cukup menarik. Kita coba lihat. Dari segi risikonya, kalau misalkan andaikan teman-teman melakukan pembelian esok hari ya, dia akan potensial downside-nya itu sekitar 4% aja, dan ketika dia naik itu potensial upside-nya 9 sampai 17%. Jadi saham Amart masih cukup menarik untuk teman-teman amati karena dia masih bergerak di area support. Dari segi indikator stokastik 855-nya dia masih aman ya teman-teman, walaupun dia udah mulai bergerak ke area overbought ya teman-teman. Saham keempat yang patut teman-teman cermati untuk perdagangan esok hari adalah saham ESA teman-teman. Nah, saham ESA kemarin ditutup dengan pelemahan cukup signifikan 5,05% ke level 1035. Kemarin saham ESA memiliki transaksi hariannya sebesar 70,8 miliar, dan asing relatif melakukan akumulasi pembelian, di mana dia net buy sebesar ya kurang lebih 14,7 miliar lah kurang lebihnya. Nah, ini yang menarik teman-teman dari saham ESA, ketika dia turun drastis asing malah akumulasi. Ini apa yang terjadi? Nah, ini sangat layak untuk kita cermati untuk perdagangan esok hari atau di perdagangan pekan depan. Nah, saham ESA kemarin dari segi trade booknya paling sering ditransaksikan di harga 1035 sampai 1030, dan apabila kita lihat dari segi broker summary-nya untuk saham ESA itu relatif ya mengalami distribusi ya teman-teman. Di sini ada NI, LG dan ZP yang melakukan distribusi, di mana NI kemarin buang barang cukup banyak 108 juta lot ya teman-teman. Dan di sini broker yang akumulasi ada AK, XT, YU dan YJ. Ya walaupun akumulasinya kecil, namun ya ini adalah broker yang cukup kuat ya teman-teman. Kalau misalkan sekalinya akumulasi, dia akan akumulasi terus. Nah, langsung aja kita lihat dari segi teknikalnya. Oke, saham ESA seperti yang saya katakan tadi ditutup dengan pelemahan, dan juga pelemahannya ini cukup menarik bagi saya teman-teman. Kenapa? Karena
pelemahannya itu terbatas di area MA5-nya. Ada sesuatu yang menahan, yaitu MA5, sehingga penurunannya relatif terbatas. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi trennya, teman-teman saham ESA ini cukup menarik. Nah, dia udah bergerak mulai uptrend, dan kalau misalkan dan lihat dari segi polanya, teman-teman di sini ada pola double bottom. Bottom yang pertama di tanggal 7 Juli, bottom yang kedua di tanggal 14 Juli, dan sekarang dia sebenarnya udah memenuhi target kenaikannya. Namun saham ESA kembali terkonsolidasi setelah memenuhi target kenaikannya, dan menurut saya sih dari segi trennya saham ESA akan kembali bergerak secara bullish setelah sebelumnya dia bergerak relatif bearish ya teman-teman, dari tanggal 18 April sampai kurang lebih 18 Juli, hampir 3 bulan bergerak secara bearish. Dan kalau saya saham ESA masih ada potensial upside, minimal dia akan coba untuk menguji level di 1300 dan sampai di level 1500, yaitu di level hype-nya gitu teman-teman. Nah, strateginya gimana teman-teman bagi teman-teman yang udah punya saham ESA yang di hari Jumat kemarin melakukan pembelian? Saran saya hold aja, stop loss-nya di level 980, dan ketika dia masih berada di atas level 980, 970 ya teman-teman hold aja, gak masalah, karena dari segi tren masih cukup oke. Kalau misalkan teman-teman belum punya, teman-teman besok udah bisa untuk mengakumulasi. Dan kalau misalkan nanti teman-teman dikasih harga yang lebih murah 990, 980, teman-teman bisa untuk melakukan pembelian juga gitu. Namun teman-teman juga harus batasi ya, ketika nanti dia kelewat turun sampai di bawah level 980 ya teman-teman mau nggak mau harus cut loss. Dan kalau misalkan teman-teman ingin coba untuk ambil lagi ya di level 920. Nah gitu untuk saham ESA. Untuk target kenaikannya yaitu saya ulangi di level 1300, dan target kenaikan yang kedua yaitu di level 1500. Potensial upside-nya kurang lebih adalah 24% sampai 43%. Jadi masih cukup menarik banget untuk saham ESA. Oke, itu dia video kita kali ini. Tadi kita udah bahas cukup banyak, yaitu yang pertama tadi ada saham gudang garam, terus ada stok pick kita, ada ABMM, film, Amar, dan ESA untuk perdagangan di pekan depan. Sebelum saya menutup video ini, saya akan kembali teman-teman, semua rekomendasi, semua insight dari saya bersifat disclaimer on. Teman-teman bisa untuk menyesuaikan dengan trading plan maupun dengan profil risiko dari teman-teman masing-masing. Jangan lupa untuk analis ulang. Salam cuan dari saya. Jumpa lagi di video kita selanjutnya.